Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmatnya, berkat kudratnya, berkat karunia-Nya kita semua oleh Allah masih diberikan kesempatan hidup di bumi ini. Allah masih memberikan kepada kita umur, Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, Allah masih memberikan kepada kita segala kenikmatan dalam hidup ini. Dan terlebih daripada itu, Allah masih memberikan kepada kita kenikmatan terbesar dalam hidup ini, yakni nikmat iman dan Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan kita, Nabi besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in, itba'ut tabi'in, dan juga mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya, yang sampai hari ini kita semua alhamdulillah masih tetap belajar untuk istiqomah dan konsisten di dalam mengikuti sunnah beliau, di dalam meneruskan risalah dan perjuangan beliau. Mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita hari ini mengikuti sunnahnya, meneruskan perjuangan beliau, mudah-mudahan kita nanti di yaumil akhir kelak diakui sebagai umatnya, dan mudah-mudahan Rasulullah mau memberikan syafaat dan pertolongannya kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah, ikhwani, saudaraku semua yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya mau sedikit berbagi ya terkait ayat Allah yang saya sampaikan di mukadimah tadi, yaitu surat Al-'Ashr ya, surat ke-103 ayat 1 sampai 3. Keseluruhannya ada 3 ayat. Insyaallah saudaraku semuanya sudah pada mafhum ya, sudah pada paham, karena ini ayat yang sangat populer, sudah tidak asing lagi, dan jumlah ayatnya pun tidak begitu banyak ya, jadi sangat mudah untuk dihafal. Namun apakah saudara-saudara tahu bahwa meskipun ini ayat pendek atau ayat yang singkat, namun makna yang terkandung di dalam ayat ini begitu besar ya, maknanya begitu dalam. Karena ayat ini menerangkan terkait yang namanya kehidupan ya. Nah, di sini Allah berfirman, wal 'ashr innal insana lafi khusr. Sampai di sini kata-katanya kata-kata sumpah ya. Jadi Allah berfirman demi masa. Allah berkata demi di sini ya. Jadi Allah bersumpah terhadap yang namanya waktu. Kata Allah demi masa, demi waktu, bahwa innal insana, seluruh manusia, lafi husrin, berada dalam kerugian gitu ya. Nah, pada hakikatnya kita manusia yang hidup dalam ruang lingkup waktu ini ya sedang berada dalam kerugian. Namun pertanyaannya, siapakah di antara kita yang ingin hidup dalam keadaan rugi? Tentunya tidak mau ya. Saya pribadi pun
tidak menginginkan hidup yang rugi gitu ya. Dan teman-teman pun ya pasti semuanya tidak ada yang ingin hidup dalam keadaan rugi. Nah, berarti kalau begitu, kalau kita memang tidak ingin hidup dalam keadaan rugi, kita harus mencari solusi dong, ya. Harus mencari solusi bagaimana kita bisa keluar, bagaimana kita bisa lepas daripada kerugian ini, ya. Daripada kehidupan yang rugi ini, supaya kita beranjak kepada kehidupan yang beruntung, kehidupan yang diridhoi Allah, gitu ya. Nah, di sini kalau kita pahami ayat selanjutnya, ini ada ayat pengecualian. Jadi kalimatnya illalladzina amanu. Nah, kalimat illa ini adalah kalimat pengecualian. Kecuali orang-orang yang beriman. Nah, jadi kalaulah kita menginginkan hidup yang mulia, hidup yang diridhoi Allah, hidup yang beruntung, ya, bukan kehidupan yang rugi, maka kita sebagai manusia tidak bisa hanya menjadi seorang manusia saja, melainkan kita harus menjadi seorang manusia yang beriman, ya. Karena di sini Allah sampaikan illalladzina amanu, kecuali hanya orang beriman yang tidak akan rugi, gitu ya. Jadi ada pengecualian. Nah, makanya kuncinya atau solusi supaya kehidupan ini bisa beruntung, kehidupan kita bisa ada dalam ridha Allah, gitu ya, maka kita harus menjadi seorang mukmin, ya. Kita harus menjadi orang yang beriman. Kalau tidak beriman, tidak menjadi seorang mukmin, maka tidak akan beruntung hidup ini. Meskipun mungkin kita punya kekayaan yang banyak, meskipun mungkin kita punya pangkat jabatan yang tinggi, meskipun mungkin kita punya rumah di mana-mana, perusahaan di mana-mana, punya emas berkilo-kilo misalkan, ya, tetap ya di hadapan Allah tidak dihitung beruntung, karena standar beruntung dan celakanya seseorang di hadapan Allah yaitu keimanan, gitu ya. Jadi siapapun dia, baik kaya ataupun miskin, baik ganteng ataupun jelek, ya, asalkan di dalam hatinya ada keimanan, maka insya Allah kehidupannya beruntung, meskipun mungkin secara kehidupannya dia miskin secara harta, ya. Nah, kemudian di sini selain daripada iman, ya, maka yang kedua yang bisa melepaskan kita daripada kerugian ini adalah wa'amilus sholihat. Ya, selain kita beriman kepada Allah, kita pun harus senantiasa memperbanyak amal soleh dalam kehidupan ini, ya. Nah, amal soleh yang sudah kita pahami banyak, ya. Tentunya yang wajib dalam keseharian kita yaitu sholat 5 waktu, gitu ya. Kemudian thalabul ilmi, kemudian puasa, ya, baik puasa wajib di bulan Ramadan, baik puasa sunnah, silahkan, gitu ya. Dan banyak lagi, ya, macam-macam amal soleh yang bisa kita lakukan dalam kehidupan ini. Jadi kalau betul kita ingin hidup beruntung, tidak mau rugi, maka pertama pegang teguh keimanan terhadap Allah dan Rasulnya, dan yang kedua jangan malas untuk beramal soleh, gitu ya. Jadi harus senantiasa memperbanyak amal soleh, ya. Kemudian yang ketiga, ya, selain daripada iman dan amal soleh, yang bisa melepaskan kita daripada kerugian adalah watawassobil haq, yang artinya watawassobil haq di sini adalah kita harus saling menasihati, saling berwasiat, saling mengajak kepada jalan kebenaran, ya. Jadi kita diwajibkan oleh Allah, ya, sesama manusia, sesama muslim apalagi, kita sangat wajib hukumnya untuk saling bertawassul, ya, saling berwasiat, saling mengingatkan dan mengajak kepada kebenaran. Kemudian yang keempat, selain daripada iman, beramal soleh, dan bertawassul dalam kebenaran, maka yang terakhir, yang keempat di sini adalah kita harus watawassul bis sabr. Kita harus saling berwasiat di dalam kesabaran, ya. Jadi baik untuk pribadi kita, dalam artian harus senantiasa tabah, ya, dalam menghadapi setiap tantangan hidup, ya. Setiap ujian yang Allah berikan kepada kita, kita harus jalani itu dengan tabah, ya.
Kalau itu ujian, kesempitan, kesusahan, ya, maka kita hadapi itu dengan rasa sabar. Kalau itu ujian kelapangan, ujian kekayaan, ya, ujian harta, maka hadapi itu dengan syukur. Dalam artian syukur di sini adalah menggunakan apa yang Allah berikan itu untuk ibadah, gitu ya. Nah, jadi ini ya yang bisa melepaskan kita daripada kerugian. Ada 4 poin. Pertama adalah kita hidup di bumi ini jangan hanya sekedar hidup, tapi kita hidup di bumi ini harus menjadi seorang mukmin yang sejati, ya. Adapun mukmin yang sejati, insya Allah nanti akan saya bahas ya di video selanjutnya. Kemudian yang kedua, selain daripada mukmin adalah kita harus beramal soleh. Selain beriman, kita harus nantiasa beramal soleh dalam kehidupan ini. Setiap waktu, setiap detik harus menjadi amal soleh. Kemudian yang ketiga yaitu watawasau bil haq, ya, adalah saling mengajak kepada kebenaran, saling menasihati, saling berwasiat di dalam kebenaran. Dan yang terakhir, yang keempat, ya, yang bisa melepaskan kita daripada kerugian yaitu kita harus saling berwasiat di dalam kesabaran, baik untuk diri kita, baik untuk saudara kita, ya. Ketika ada saudara kita yang sedang kesusahan, saudara kita yang sedang tertimpa musibah, jadi bukan malah ditambah kesusahannya ditambah musibahnya ya sama kita, tapi kita harus mencoba untuk memotivasi mereka, mensupport mereka supaya mereka bisa mampu, bisa tabah juga di dalam menghadapi ujian yang mereka hadapi, gitu ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi ilmu khusus bagi diri saya, ya, umumnya bagi saudaraku semua dimanapun berada yang menyimak video ini. Terlebih daripada itu, saya mohon maaf apabila ada salah kata. Itu jelas daripada kebodohan diri saya pribadi. Adapun benarnya mutlak datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah di kesempatan selanjutnya saya akan membeberkan, saya akan menerangkan makna daripada iman yang sebenarnya, ya. Karena di situ kan tadi baru hanya disebut iman saja, ya, tidak dirincikan bahwa iman yang sebenarnya itu seperti apa, ya. Insya Allah nanti di kesempatan selanjutnya, ya, saya akan bahas itu, ya. Mudah-mudahan Allah memampukan, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmunya, ya. Mungkin sekian dari saya. Sekali lagi terima kasih banyak, jazakumullahu khairan katsir kepada semuanya yang telah menyaksikan video ini. Akhirul kalam, aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.